Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita mengingat kembali tentang masalah SKI, yang mana SKI pada selanjutnya yaitu tentang masuknya Islam di Asia Afrika, itu pada bab kedua, yaitu pada halaman 36 tentang masuknya Islam ke Afrika. Maka karena itu marilah kita buka halaman 36 itu, karena saya hanya menunjukkan halamannya untuk belajar sendiri, karena saya melihat waktu tatap muka itu setelah tanya-tanya di kelas tentang masalah SKI ternyata ada yang buka buku. Makanya kadang-kadang diberi tugas banyak yang tidak mengirimkan tugas itu. Maka itu saya hanya tunjukkan, marilah kita belajar, yang terutama pada halaman 36 tentang masuknya Islam di Afrika itu. Maka di sini sejarah masuknya Islam di Afrika banyak masalah yang perlu dijelaskan sebenarnya, tapi karena anak tidak semangat untuk membuka buku itu. Agama Islam masuk ke daerah Afrika atau di benua tersebut pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka karena itu sahabat-sahabatnya untuk ditugaskan untuk meluaskan dan untuk memperbanyak dan memperluas tentang jaringan Islam. Maka di situ diantaranya adalah Umar bin As atau Amruh bin As untuk pamit dan memberitahukan kepada Umar bin Khattab itu untuk melanjutkan perjuangannya ke semua Afrika, terutama yaitu di Mesir. Karena waktu itu sangat merebut di Mesir karena strategi tentang masalah ekonomi dan tanah yang subur itu, dan di negara-negara yang lain. Maka sebanyak negara di Afrika pada waktu itu yang ada di SKI-nya itu sebanyak 9 negara yang ingin diperluas oleh Amruh bin As itu. Maka pada abad tahun ke-16 Hijriah atau tahun 646 itu Amr bin As untuk memperluas masalah Islam itu. Maka pada waktu itu seperti di Mesir itu dikuasai oleh penjajah Romawi pada waktu itu. Karena itu Amr bin As sangat memohon kepada Umar bin Khattab untuk memperluas Islam di negara-negara tersebut. Akhirnya Amr bin As itu membawa pasukan sebanyak 400 orang untuk menggempur daripada penjajah-penjajah yang ada di negara Afrika itu. Maka akhirnya Amr bin As itu bisa menguasai tentang Islam di daerah negara-negara tersebut, di antara adalah Mesir, Libya dan lain sebagainya. Itu sebanyak 9, mulai dari halaman 36 sampai halaman 44 itu marilah kita buka. Saya minggu yang akan datang memberikan tugas lagi, buka apa enggak lah itu. Karena kalau kita
banyak pembicaraan tentang masalah sejarah ini yang banyak perlu dibicarakan. Ternyata anak di rumah itu tidak membuka buku, jadi saya merasakan dirugikan oleh anak-anak di kelas itu. Karena itu saya tunjukkan halamannya itu mulai halaman 36 sampai halaman 44 ini tentang masalah masuknya Islam di Afrika yang diprakarsai oleh Amr bin As pada waktu itu, dan pada sahabat yang menguasai pada waktu itu adalah Umar bin Khattab itu. Kesimpulannya pada halaman 44 itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan dan kelebihan itu masalahnya di situ masalah politik, ekonomi dan budaya pada halaman 44 itu. Tentang masalah politik dan ekonomi, Afrika ini bisa dikatakan kaya pada waktu itu karena mempunyai beberapa tambang yang ingin dikuasai itu. Maka pada waktu itu di daerah Afrika itu Islamnya banyak yang masalah kekurangan, yaitu kekurangan dakwah. Karena pada waktu itu walaupun banyak Islam yang ada dan masuk pada waktu itu, maka Islamnya agak karu-karuan. Seperti yang direbutkan itu hanya masalah keangkuhan, masalah politik dan lain sebagainya. Akhirnya perang nggak berhenti pada waktu itu. Sampai akhir-akhir ini pada tahun sebelum tahun 1965 yang diprakarsai oleh Muammar Gaddafi itu banyak permasalahan, peperangan dan politik seperti itu, hanya yang direbut masalah keangkuhan. Makanya dakwah-dakwah yang seperti itu perlu diberi penjelasan. Masalah politik dan ekonominya sudah mencukupi, yang sangat direbut pada waktu itu. Akhirnya masalah budaya yang sangat kekurangan. Nah, budaya ini banyak umat Islam itu sendiri sudah dimasuki budaya-budaya yang berbagai macam budaya. Akhirnya perangnya bisa perang dingin, tak usah perang dengan kekerasan. Dengan budaya itulah masuk ke negara yang manapun bisa mengalahkan segala-galanya. Tak usah jauh-jauh, contohnya di Indonesia ini. Indonesia ini juga kemasukan budaya-budaya yang dari luar. Akhirnya Islam bisa kalah semuanya dan cuma namanya 90% Islam. Ternyata setelah kemasukan budaya-budaya yang di daerah banyak pulau ini yang dimasuki budaya tersebut, Islamnya bisa karuan juga. Lah itulah kekurangan dan kelebihan seperti di Afrika pada halaman 43 ini. Jadi saya mohon kepada anak kelas 3 khususnya di IPA, marilah kita buka sendiri di rumah masing-masing, karena tugasnya yang sudah saya kirim itu, terutama banyak yang nggak ngirim tugas. Yang ngirim tugas setelah buka di bukunya itu banyak yang salah saya teliti itu. Padahal itu yang sebelum dikirim buka apa ndak, mungkin ngawur bukannya buku itu. Nah, itulah permintaan saya kepada kelas IPA terutama, dan pemberitahuan kepada kelas IPA bahwa pada semester genap ini tidak ada remedi, tidak ada ulang. Makanya apa yang ditugaskan, yang diberikan oleh Pak Guru ini untuk mengisi raport yang ada itu. Akhirnya nanti kalau ada ulangan dan ujian itu tidak ada remedian. Bahkan
pada minggu-minggu ini sudah mulai tryout, karena bulan 4 ini karena sudah mulai ujian-ujian yang diperlukan pada semester genap itu. Maka itulah pemberian tahu kepada kelas IPA ini bahwa tidak ada remedi, tidak ada ulang. Nanti apa hasilnya daripada ulangan harian, tugas-tugas yang dikirim, apabila tidak mengirim tentang tugas apa yang telah diberikan itu, maka Pak Guru tidak akan bisa memberikan daripada nilai harian yang diberikan kepada operator atau penitia ujian itu. Jadi jangan disalahkan, jangan dikelirukan Pak Guru, karena kamu tidak mengindahkan, tidak menghiraukan tentang apa yang menjadi ulangan harian dan tugas sehari-harinya itu. Nah, itulah pemberitahuan saya tentang muslah halaman 36 tentang masuknya Islam di Afrika itu, tentang kekurangan dan kelebihan yang ada pada waktu itu. Jadi sebanyak 9 negara itu yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab waktu itu, dan pemberian tugas kepada tentara-tentaranya atau kepada teman-temannya yang menjadi tugas untuk memperbanyak dan memperluas Islam itu. Nah, itulah pemberian tahu tentang masalah tugas daripada semua guru. Marilah kita penuhi, karena itu tidak ada ulang dan tidak ada remedi lagi, lain dengan semester 1. Semester 1 pun sudah diperingati tentang remedi dan ulang, sampai sekarang masih ada yang belum memperbaiki. Jadi ya, nanti apabila tidak naik atau tidak lulus, jangan disalahkan di antara guru yang ada itu. Demikianlah pemberitahuan saya kepada anak khususnya kelas 12 IPA untuk mengindahkan dan memperbaiki daripada nilai dan tugas yang diberikan oleh semua guru itu. Demikianlah pemberitahuan saya kepada anak kelas 12 khususnya di IPA tentang SKI ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.